warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Febia Virginia Eka Putri. Nama saya Zima Najwa. Nama saya Diana Diva. Nama saya Nabila Feliska. Dan nama dia adalah Poni. Di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami terkait novel sejarah yang berjudul Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Oke, saya Diana Diva Jovanka. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang sinopsis. Ceritanya dimulai dari seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu, seorang mantan pelacur yang cantik jelita. Tiba-tiba saja bangkit dari kubur setelah meninggal beberapa tahun silam. Usai melahirkan anak keempatnya yang mempunyai wajah buruk rupa. Dewi Ayu harus menanggung kutukan dan derita yang hebat. Hidupnya selalu dihantui bayang-bayang laki bejat, hujatan, kesepian, dan dilema moral lainnya. Dewi Ayu berupaya mendidik ketiga putri jelitanya yang pada saat itu sudah lahir terlebih dahulu. Ketidakbahagiaan dan luka rupanya menghantam kehidupan ketika anak Dewi Ayu, anak pertamanya, yaitu Alamanda, dipaksa untuk menikahi seorang jenderal yang memiliki nafsu yang besar. Meskipun Alamanda mencintai Kamerat Kliwon, Kliwon pada akhirnya menikahi Adinda, yaitu anak kedua Dewi Ayu. Perempuan malang itu juga tidak bahagia karena suaminya masih mencintai kakak satu-satunya. Maya Dewi, anak ketiga Dewi Ayu yang diminta oleh sang ibu untuk menikah dengan Mamang Gendeng, preman terkuat di kota Halimunda, sekaligus klien setia Dewi Ayu. Namun Mamang Gendeng tidak bisa terlepas dari Dewi Ayu. Kesialan juga menimpa Cantik, yaitu anak keempat Dewi Ayu, yang berparas buruk rupa. Malapetaka yang dialami oleh Dewi Ayu dan anak-anaknya adalah buah dari dendam seorang laki-laki yang sangat mencintai Mak Iyang, yaitu ibu kandung dari Dewi Ayu. Seharusnya laki-laki itu yang menikahi Mak Iyang, tetapi karena adanya perjodohan yang tak diinginkan, Mak Iyang dipaksa untuk menerima pinangan Henry Stamler, yaitu seorang pria Belanda yang ekonominya di atas rata-rata. Dengan dendam kesumat yang menguasai jiwanya, si laki-laki bersumpah dan mengirimkan kutukan kepada keturunan Mak Iyang serta Henry Stamler. Saya Febia, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kebahasaan novel Cantik Itu Luka. Yang pertama ada orientasi, dimulai dari pengenalan karakter utama yaitu Dewi Ayu dan ketiga anaknya yang diiringi dengan latar belakang sejarah dan tema besar yang menyentuh isu-isu tentang kekerasan, cinta, dan masa kolonialisme serta penderitaan. Novel ini memiliki alur maju mundur dengan banyak kata simbolis. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Pada awal novel ini bercerita tentang Dewi Ayu yang bangkit dari kuburan setelah 21 tahun kematiannya, yang membuat orang-orang di sekitarnya gempar. Pada bagian awal juga diceritakan bagaimana Dewi Ayu melahirkan anak perempuan terakhirnya yang berwajah buruk rupa dan kematian Dewi Ayu setelah 12 hari kelahiran anaknya tersebut. Yang ketiga ada menuju konflik. Dewi Ayu yang memiliki 3 orang anak yang sangat cantik namun dipaksa keadaan untuk menjadi seorang pelacur. Kecantikan mereka membawa malapetaka yang merupakan kutukan dari laki-laki yang seharusnya menikah dengan ibu Dewi Ayu, Mak Iyang. Dewi Ayu akhirnya melahirkan anak keempat sebagai bentuk protes terhadap kutukan si laki-laki, si cantik yang buruk rupa. Kecantikan dan keburuk-rupaan ini menjadi konflik yang diangkat penulis di mana kesenjangan terjadi antara kecantikan dan keburukan. Konflik ini diperparah karena berlatar setelah kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ada puncak konflik. Bermula dari bagian ke-15 bercerita tentang Rengganis, si cantik yang merupakan anak dari Maya Dewi yang hamil setelah sebelumnya diperkosa di toilet pada umur 16 tahun. Rengganis bercerita kalau dia telah dihamili seekor anjing dan ingin menikah dengan anjing tersebut. Tapi kedua orang tuanya tidak setuju dan memilih menikahkan dia dengan kawan sekelasnya di sekolah. Rengganis akhirnya kabur dari rumahnya bersama bayinya. Yang kelima ada resolusi. Yang pertama, novel ini menggambarkan luka yang dialami perempuan dalam masyarakat patriarki dan keras. Yang kedua, novel ini menyatakan bagaimana kecantikan bisa menjadi kutukan dan bagaimana perempuan seringkali menjadi objek eksploitasi dan kekerasan. Yang ketiga, novel ini mengandung unsur-unsur realisme magis seperti kisah-kisah supranatural dan mitologi. Yang keempat, novel ini mengandung pesan moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan manusia lain. Yang kelima, novel ini memiliki alur maju mundur yang bercerita tentang masa lalu tokoh utama dan anak-anaknya. Yang terakhir, novel ini menggunakan 4 jenis gaya bahasa, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa sindiran, dan gaya bahasa pertentangan. Yang terakhir ada koda. Kecantikan bukan segalanya dan tidak menjadi hal yang selalu bisa membawa hal positif, karena kecantikan bisa membawa luka dan malapetaka juga. Karma dan hukum tabur tuai itu nyata. Apa yang Dewi Ayu lakukan, maka itulah yang akan ia dapatkan.
dan jangan nilai seseorang dari seburuk apa pekerjaannya, seperti Dewi Ayu yang dianggap hina dan sangat berdosa karena merupakan seorang pelacur. Dewi Ayu juga merupakan seorang ibu yang baik. Saya Azima aja, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung pada novel Cantik Itu Luka. Yang pertama adalah nilai sosial. Perbedaan antara kaum kaya dan miskin sangat terlihat dari dalam kehidupan tokoh-tokohnya. Lalu penindasan yang dialami Dewi Ayu menjadi gambaran orang-orang kasta bawah sering menjadi korban kekuasaan. Yang kedua adalah nilai budaya. Kebanyakan kepercayaan, mitos, dan tahayul dalam novel memberi peran penting bagaimana adat istiadat masih berperan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada nilai moral. Kejahatan, kekerasan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh para tokoh dalam novel yang memberi dampak tidak baik, yang memberi gambaran bahwa kejahatan pada akhirnya akan menerima balasannya. Yang terakhir ada nilai estetika. Tema utama yang ada dalam novel ini berpusat pada kecantikan, di mana karakter Dewi Ayu yang terkenal akan kecantikannya menjadi simbol bagaimana kecantikan seringkali menjadi penderitaan. Saya Nabila Feriska dan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian kaidah kebahasaan dari novel Cantik Itu Luka. Pertama, kalimat lampau. Pertama, saat itu Dewi Ayu tak bergerak sama sekali. Kedua, 3 bulan setelah kebangkitan Dewi Ayu. Ketiga, 8 Januari tahun lalu adalah masa terindah kami. Ketiga, ia tak pernah seceria itu sebelumnya. Kelima, ia pulang dan saat itu satu-satunya hari di mana ia tak memberontak. Keenam, perasaan yang sangat sedih kala itu. Ketujuh, kala itu Rosina memandangnya dengan tatapan mengejek. Dan yang terakhir, saat kedatangan Kiai kemarin. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Pertama, sebelum ia putus asa. Kedua, sementara si dukun bayi. Ketiga, saat orang-orang membantu. Keempat, ada hidup sampai 100 tahun. Kelima, ketika mereka telah melihatnya. Keenam, sementara Dewi Ayu berbaring. Ketujuh, setelah kehilangan. Kelapan, ketika Yesus lahir. 9, dan yang terakhir ada sementara orang-orang Belanda. Yang ketiga, ada kata kerja material. Pertama, Rosina pergi dan membelikannya selembar kain. Kedua, memukuli salah satu di antara kami. Ketiga, anakku bisa membaca dan menulis. Keempat, membangun benteng-benteng. Kelima, menggendong anak. Keenam, memukul anak-anak itu. Ketujuh, mencoba mengabaikan. Kelapan, mengingat orang-orang. 9, membunuh anak. Dan yang terakhir, menggulung ujung sarung. Keempat, kalimat tak langsung. Pertama, Kiai itu menggerutu dan menyuruh Dewi Ayu untuk menghentikan tindakan memalukannya itu. Kedua, ibu selalu bilang, kamu harus kuat, kamu harus bisa bertahan. Ketiga, mereka berbisik, dia gila, dia tidak waras. Keempat, dia bertanya-tanya, apakah aku benar-benar cantik? Kelima, dia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan keluar dari sini, aku akan bebas. Yang keenam, dia bertanya-tanya, apakah aku akan pernah menemukan cinta sejati? Ketujuh, Dewi Ayu berkata kepadaku, kamu tidak memikirkannya. Kedelapan, Rosina mengatakan bahwa laki-laki itu adalah mertuanya. Kesembilan, Kiai menyuruhku untuk memberikannya pada Dewi Ayu. Dan yang terakhir, Rosina memintaku untuk menemaninya. Kelima, kata kerja mental. Pertama, akhirnya menyerah dan memimpin upacara pemakaman. Kedua, ia akan sangat berbahagia. Ketiga, ia mengaku tak merasakan apapun. Keempat, betapa menyenangkan sekali. Kelima, si bayi kembali menangis. Keenam, mereka memandang tak berdaya. Ketujuh, wajah si bayi yang menyedihkan. Kelapan, ia tak perlu mengkhawatirkannya. Kesembilan, Dewi Ayu sangat menyukainya. Dan yang terakhir, menangis setelah yang mati ibunya. Enam, menggunakan banyak dialog. Pertama, tak ada kutukan yang lebih mengerikan daripada mengeluarkan bayi-bayi perempuan cantik di dunia laki-laki yang mesum seperti anjing di musim kawin. Kedua, Mama, apakah kau sudah mati? Ketiga, orang-orang memburu kemaluanku. Keempat, ia begitu mungil untuk dicelakai, begitu tanpa dosa untuk disentuh. Aku ingin meniduri mertuaku sendiri. Kelima, kenapa? Kau meniduri semua gadis Halimunda tapi kau tak mau memperkosa kekasihmu sendiri. Keenam, jangan pikir kau bisa menyuruhku telanjang. Ketujuh, karena kau meminta seorang pelacur membuka pakaiannya. Kelapan, terima kasih telah menolongku. Dan yang terakhir, sebab kau bahkan tak berani memperkosaku di tempat sesepi ini tanpa seorang pun menjadi saksi, sementara aku telanjang di depanmu. Yang ketujuh atau terakhir, ada kata sifat. Pertama, bocah paling kuat. Kedua, hanya Dewi Ayu yang berani. Ketiga, menemui si perempuan galak. Keempat, seorang pemuda pandai, ramah, rajin bekerja. Kelima, Maman gendeng yang bangkis dan kasar.
Keenam, ia anak yang baik dan penurut. Ketujuh, seorang pemuda yang cerdas dan tampan. Kedelapan, ia bukan seorang laki-laki galak. Kesembilan, ada malaikat yang baik hati tinggal di sana. Dan yang terakhir, bayi perempuan cantik. Sekian analisis novel sejarah yang telah kelompok kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.